warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk waktu dan kesempatannya kepada saya untuk membawakan materi. Tapi sebelumnya saya juga mendoakan dan buat rekan-rekan semua agar kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Dan keluarga ini juga selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan untuk materi ini yang akan saya bawakan adalah temanya adalah amanah. Sebelumnya kenapa saya mengambil tema amanah? Apa sih itu amanah? Amanah itu adalah kepercayaan yang dipercayakan kepada kita. Sesungguhnya amanah itu sudah diwariskan dari waktu kita lahir juga sudah menjadikan amanah. Dari kita mulai dikandung hingga sampai sekarang ini juga kita selalu menjalankan amanah-amanah. Amanah itu adalah kepercayaan yang diberikan kepada seseorang, bila mana kepercayaan itu tanpa rasa pamrih, dengan jujur, luhur, dan tidak mengharapkan sesuatu apapun. Itu atas ridho Allah Subhanahu wa taala. Di mana amanah-amanah yang diberikan itu adalah sesuatu yang menjadi hukum daripada kehidupan kita kelak kemudian. Menurut saya amanah itu bisa dibagi kategorikan itu jadi dua. Amanah yang sifatnya itu materi dan amanah yang sifatnya non materi. Maksudnya begini, amanah yang sifatnya materi itu bisa berupa benda-benda yang dipesankan, yang dipercayakan kepada seseorang untuk diamanahkan. Anggap aku titip uang ini ya buat diamalkan ke masjid. Aku nggak bisa, aku berhalangan hadir. Itu amanah. Bila suatu amanah itu tidak disampaikan, itu akan menjadi dosa besar. Tapi kita menerima amanah itu harus dengan tulus ikhlas. Semoga apa yang sudah kita jalankan dari amanah tersebut kita mendapat ridho Allah dan mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Bagi diri kita sendiri, keluarga kita, dan orang yang akan kita amanahkan. Selain benda berupa uang, bisa berupa secari kertas pesan yang disampaikan. Itu bisa kita sampaikan, maaf aku tidak bisa hadir, mungkin aku titip surat ini ya. Dulu kan waktu sekolah gitu deh. Ceritanya kalau waktu sekolah titip di surat, tolong dong, aku nggak bisa sekolah, titip buat bu guru ya. Kalau itu kan masih zaman sekolah tuh. Itu juga suatu amanah. Kita berarti dalam diri kita, yang terpenting di dalam amanah itu, kita sifatnya itu menolong orang, buat kebaikan. Mudah-mudahan juga tetap menjadi keberkahan buat semuanya. Kalau udah dititipkan, pasti kan kita sampaikan ke bu guru, bu, maaf teman saya nih menitipkan surat karena dia nggak masuk, dia sakit. Tetapi kalaupun lupa dalam memberikan surat, tapi kan sudah diamanahkan, ketinggalan, anggaplah, bu tadi saya diamanahkan orang tuanya, ini nitipin surat, cuman suratnya ketinggalan bu. Nggak apa-apa, yang penting pesannya sudah sampai. Kamu udah menjadi amanah. Untuk menjadi amanah itu tidak mudah. Saya pun masih terus belajar menjadi amanah. Karena untuk menjadi amanah itu kita harus benar-benar jujur. Hati pikiran kita juga harus bersih. Dan bertanggung jawab apa yang sudah diamanahkan. Banyak hal-hal lain yang berkenaan dengan yang berhubungan dengan amanah yang disampaikan, baik itu bentuknya sifatnya materi atau non materi. Anggap kalau non materi itu bisa secara lisan atau by WA, itu juga bisa. Itu juga merupakan suatu amanah. Misalkan kita tolong ya, aku
Kalau sekarang pesannya kan lewat media HP nih, jadi nggak, medianya memang media materi, cuman yang disampaikannya pesannya pesan di luar materi kan gitu. Aku nanti infokan ya. Nah itu harus kita amanahkan. Jangan sampai kita juga yang namanya biarin aja. Ngapain, ntar juga tahu sendiri orang, nggak boleh begitu. Amanah sekecil apapun kalau bisa kita sampaikan yang sifatnya kebaikan. Terus kembali lagi ke aman. Mungkin dari diri kita juga, ini menganggap saya dari kecil sampai besar juga sudah diamanahkan. Pada waktu kecil diajarkan, diamanahkan, dikasih kepercayaan, kamu tuh harus dikasih jalur baiknya begini, amanahnya begini, jalan hidup kamu begini. Tapi kadang kan kita kan namanya kehidupan ya, pasti adalah yang namanya lika-liku kehidupan, ikut pergaulan begini, ikut begini gitu. Berarti kita masih harus mencoba memperbaiki amanah-amanah yang sudah diberikan dari Allah Subhanahu wa taala. Dari ibu kita itu juga amanah. Nah, kamu tuh harus begini, itu amanah. Jangan begini, itu juga amanah. Itu juga doa juga bisa masuk. Tapi yang amanahnya itu yang tertinggi di dalam kehidupan. Menurut saya ya, menurut saya. Kalau saya berbicara agama memang saya tidak terlalu panjang lebar. Gak bisa gitu menjabarkan secara dalil atau hadis. Cuma saya hanya secara umum aja. Jadi kalaupun amanah pun di dalam kehidupan bila tidak disampaikan itu pun menjadi dosa. Gitu. Karena yang disampaikan tidak. Kita udah dikasih amanah tapi nggak menyampaikan, itu dosa. Anggap suatu pekerjaan. Kayak pemimpin-pemimpin kita juga begitu. Dikasih amanah, kasih tanggung jawab, kepercayaan yang besar. Orang yang kasih amanah itu orang yang benar-benar kuat dikasih beban tanggung jawab. Seperti kita sebenarnya dari kecil sampai besar itu dikasih kewenangan buat bertanggung jawab. Menjadi kepala rumah tangga, menjadi pekerja, menjadi pemimpin. Bila mana pemimpin-pemimpin itu juga nggak menjadi amanah, apa yang kita rasakan? Akhirnya cuma menyengsarakan rakyat. Ini sekilas saja sih ya maksudnya. Kalaupun kita sebagai orang tua nggak menjadi amanah, kita nggak bisa buat berkembang maju. Nah, tugas kita sebagai orang tua menjadikan amanah di dalam keluarga. Tugas kita sebagai pekerja menjadikan amanah di dalam pekerjaannya. Tugas kita sebagai teman misalkan itu juga menjadi amanah. Karena di dalam amanah itu banyak hubungan-hubungan yang saling berkorelasi. Hubungan komunikasi interaksi sosial dalam kemasyarakatan pasti ada. Anggap di ruang lingkup RT misalkan, kita diamanahkan, ini ada surat, tolong besok kerja bakti, itu udah amanah loh sebenarnya. Tapi enggak, aku bayar pakai duit aja, misalkan gitu kan. Ada kalau zaman-zaman sekarang di lingkungan saya nih, maksudnya ada seperti itu. Karena saya juga kebenaran di RT tergerak di dalam rukun buat yang namanya sifat ke sosial kemasyarakatan gitu. Terus ngapain keluar, aku keluar pas ada makanannya aja keluar, biasanya ada begitu. Ini udah hal umum, itu udah dimanapun pasti ada seperti itu. Nah untuk itu kita dari sini kita mulai metik lah pelajaran-pelajaran amanah yang disampaikan ke kita, dikasih kepercayaan kita. Maksudnya itu apa sih nilai sebuah amanah? Nilai sebuah amanah itu kandungannya itu besar sekali. Di waktu kita lagi tidak berdaya, karena kita selalu berhubungan interaksi sosial dengan masyarakat, dengan ini, itu pasti banyak yang membantu. Tapi kalaupun kita tidak menjalankan dari amanah-amanah yang sudah disampaikan, kadang dia aja nggak pernah begitu, akhirnya masyarakat pun sendiri itu tidak, ya dia aja begitu, akhirnya mikirnya jadi negatif. Nah, kita coba merangkul lah amanah-amanah yang kita sudah kerjakan. Kadang manusia itu kadang lupa. Saya juga terus terang saya juga masih belajar gimana sih cara nyatuin hati kita pada rekan-rekan. Biar saya tahu kan, seperti A, seperti B, mungkin kalau salah saya ucap omongan itu saya juga
harus yang namanya amanah harus menjaga lisan dan perbuatan atau tingkah. Itu aja. Jadi kalaupun di kehidupan sehari-hari, kalau kita mau belajar buat amanah itu sendiri, insya Allah amanah yang kita jalankan dengan jujur, ikhlas, semoga berkah. Itu aja. Terus kalau di dalam pekerjaan, apa yang sudah diamanahkan harus dikerjakan, ya kita kerjakan. Tapi kadang kita besok aja deh gitu. Nah itu juga kadang suka terjadi di diri saya. Nah saya juga berusaha juga sih, saya bukan manusia sempurna gitu. Kita semua juga nggak manusia sempurna. Cuma kita hanya mempelajari hal-hal yang kecil agar menjadi lebih baik dari amanah-amanah yang sudah disampaikan. Semoga di dalam kita sebagai kepala rumah tangga atau ibu rumah tangga atau sebagai pemimpin itu kan juga mengamanahkan kepada bawahannya atau keluarganya agar menjadi lebih baik. Mungkin kalau dari saya sih intinya itu kita tetap berpikiran positif, bukan kesehatan yang selain kesehatan positif bukan ada dampak yang positif loh yang sekarang, bukan maksudnya berpikiranlah yang positif, kita bangun yang namanya amanah-amanah dalam diri kita dengan tulus ikhlas agar kita selalu ridho di jalannya Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi yang beragama lain mungkin juga sama, pasti ada nilai-nilai kepercayaan yang amanah yang akan disampaikan, diterima, disampaikan itu pasti ada ajarannya tersendiri, itu pasti sama, nggak mungkin tidak. Menuju suatu kebaikan itu pasti caranya sama gitu. Mungkin kalau dari saya cukup itu aja. Semoga kita selalu menjadi amanah dalam kehidupan kita sebagai orang tua, sebagai pekerja, dan sebagai lingkungan yang saling berinteraksi sosial yang selalu berpositif. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin dari rekan-rekan sekalian ada yang mencapai menanyakan hal Mungkin dari saya Pak Adi ya. ya siap. Wis. Nyambung ya. Ngatek lah. Tadi apa yang diucapkan Nabi bagus banget. Saya suka sekali. Nah, saya cuma mau nanya,